Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Armesya, NPM 2010-1272, 61116, mata pelajaran metodologi penelitian. Baik, saya akan menjelaskan kajian pustaka atau daftar pustaka. Daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka biasanya akan dimasukkan dalam materi pelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Apalagi jika kita sudah menjadi mahasiswa tingkat akhir dan tengah mengerjakan skripsi atau tugas akhir, maka penulisan daftar pustaka ini harus benar-benar diperhatikan dan dipastikan telah tertulis dengan benar. Daftar pustaka menjadi bagian penting dari makalah, penelitian ilmiah, serta buku yang ditulis seseorang. Pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka adalah tulisan yang disusun dan terdapat di bagian akhir dari karya tulisan. Daftar ini akan memuat nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, serta tahun terbit yang akan dijadikan rujukan ataupun sumber dari tulisan yang dibuat. Oleh Nanangri tahun 2019, karya tulis yang dimaksud di sini adalah karya tulis ilmiah, termasuk diantaranya adalah buku, skripsi, artikel, makalah, dan lain-lain. Menurut kaidah penulisannya, jika kita mengambil kutipan dari sebuah sumber bacaan tertentu sebanyak beberapa kalimat atau bahkan paragraf maupun referensi lain dalam tulisan karya tulis tersebut, maka kita wajib memberikan sumbernya. Jenis bacaan yang jadikan sumber ini sendiri bisa bermacam-macam. Misalnya surat kabar, majalah, jurnal buletin, hasil penelitian, ensiklopedia, terbit berkala, dan lain. Masing-masing sumber bacaan itu tentu amat dekat dengan karya ilmiah yang dibuat. Pada karya ilmiah, daftar pustaka akan diletakkan setelah isi karangan dan ditulis dalam suatu halaman tersendiri. Fungsi daftar pustaka. Daftar pustaka ini mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama, agar dapat menunjukkan bahwa suatu tulisan dan informasi dalam karya ilmiah bukanlah hasil dari pemikiran penulis sendiri, melainkan dari hasil pemikiran orang lain juga. Yang kedua, agar bisa memberikan sumber informasi yang ditulisnya, agar nantinya bisa ditelusuri oleh para pembaca jika ingin mengetahui informasi maupun teori tersebut dengan lebih lengkap. Yang ketiga, agar bisa menghargai maupun memberikan suatu penghargaan pada penulis sumber informasi, sehingga karya ilmiah tersebut bisa terselesaikan. Pendidikan tahun 2019. Jenis daftar pustaka. Meskipun jika dilihat sekilas semua daftar pustaka terlihat sama, namun sebenarnya daftar pustaka terdiri atas beberapa jenis. Berikut adalah beberapa jenis pustaka. Berdasarkan metode Harvard, yang pertama, nama penulis yang terdiri di atas dua kata ditulis terbalik. Di antara dua kata tersebut ditambah tanda koma. Misalnya Dita Savitri dan Ashifri Dita. Buku yang ditulis oleh dua penulis atau lebih hanya penulis pertama saja yang penulisnya sama dibalik, sedangkan penulis selanjutnya tidak. Misalnya Savitri, D dan Yuna. Tahun terbit buku ditulis sesudah nama penulis. Di antara nama penulis dan tahun terbit ditambah dengan 2.2. Misalnya Savitri, Dita tahun 2017 . Judul buku ditulis setelah tahun terbit. Di antara tahun terbit dan judul buku ditambahkan pula tanda titik terlebih dahulu. Misalnya Savitri, Dita tahun 2017 . Teknik penulisan daftar pustaka. Yang pertama, nama kota penerbit dan nama penerbit ditulis terakhir. Dan di antara nama kota dan nama penerbit juga tidak lupa ditambahkan tanda titik 2. Misalnya Savitri, Dita 2017 . Teknik penulisan daftar pustaka Banda Aceh, Kuala Digital Forces. Dan jika buku telah diterbitkan dalam beberapa edisi, maka keterangan edisi tersebut ditambahkan sebelum nama kota atau setelah judul buku. Misalnya Savitri, Dita 2017 . Teknik tulisan daftar pustaka edisi kedua Banda Aceh, Siah Kuala University Press. Daftar pustaka untuk textbox. Yang pertama, penulis perorangan nama penulis jika dua kata maka dibalik, tahun terbit, judul buku atau dicetak miring atau di garis bawahi, tempat penerbit, kota terbit, nama penerbit. Contoh Savitri, Dita 2017 . Teknik penulisan daftar pustaka Banda Aceh tanda koma 2, Syiah Kuala University Press . Buku ditulis oleh lembaga, nama lembaga, tahun terbit, judul buku, dicetak miring atau di garis bawahi, kota atau tempat penerbit, nama penerbit. Contoh Dinkes Aceh 2016 . Profil kesehatan Provinsi Aceh 2015 . Banda Aceh tanda koma 2, Dinkes Aceh. Buku terjemahan.
Nama penulis. Jika dua kata maka dibalik tahun terbit, judul buku atau cetak miring atau digarisbawahi. Penerjemah, kota terbit, nama penerbit. Contohnya Brian, M, titik, 1993, op, dan running with pacemaker 4, pekerja dengan pacemaker 4. Jakarta, titik 2, PT Alex Media Competido. Daftar pustaka untuk jurnal. Jika sumber yang dijadikan rujukan berasal dari jurnal, maka urutan penulisan yang harus diketahui adalah nama penulis. Jika lebih dari 2 kata, maka dibalik tahun terbit, judul artikel, atau jurnal terbit. Nomor halaman. Contohnya Bennett, DC 2000, English version, titik 2, a stratificational approach titik Journal of Linguistics titik 4.2.1.2. Dan jika ada sumber yang berasal dari jurnal atau makalah yang disajikan dalam seminar atau konferensi atau simposium, maka urutan penulisannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama penulis. Jika lebih dari 2 kata, maka dibalik tahun terbit, judul makalah atau ditulis dalam tanda petik, diikuti dengan pernyataan tanda petik 2, makalah disajikan dalam titik 2, nakal pertemuan, lembaga penyelenggara, dan tanggal serta bulan penyelenggara titik. Contohnya Amin, Abdullah titik 2006 tanda petik 2 panduan penulisan proposal penelitian kualitatif, titik 2 titik. Makalah disajikan dalam pelatihan tulisan karya ilmiah bagi guru-guru referensi, dipikir referensinya dan metode. Dan pustaka untuk makalah informasi dari internet. Jika sumber disajikan sebagai rujukan, maka urutan yang perlu diketahui ialah nama penulis, tahun terbit, judul karya tulis atau cetak miring jika jadi jurnal, dan diberi keterangan dalam kurung online dan ditambahkan tanpa petik 2. Jika bukan dari jurnal, volume atau nomor. Jika dari jurnal online, alamat website atau URL dan tanggal, bulan dan tahun, maka akses. Contoh jurnal online dari sendiri, pengembangan bakat dan minat, jurnal bakat dan minat online. Pengutipan sumber pustaka. Pengertian kutipan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan adalah pengembalian suatu kalimat atau lebih dari kata tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Berdasarkan pengertian kutipan di atas, penulis dapat menulis ulang bahan bacaan atau pustaka yang telah dibaca. Bahan bacaan atau pustaka yang digunakan harus dapat bertanggungjawabkan dalam kegiatan menulis ulang tersebut. Kegiatan menulis ulang dapat disebut juga sebagai kegiatan atau proses reproduksi. Hasil dari kegiatan ini dapat berupa ringkasan dan ikhtiar. Setelah kegiatan reproduksi, penulis akan mendapatkan gambaran terhadap bacaannya dan dapat memilih bahan bacaan yang digunakan dalam karya ilmiah seperti rujukan. Pernyataan atau teori yang ditemukan dan diyakini oleh penulis dapat dikutip untuk mendukung pendapat penulis dalam penyusunan karya ilmiah. Dengan demikian, definisi kutipan adalah suatu kegiatan penulisan suatu kalimat atau lebih dari kata tulisan lain yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tujuan memberikan ilustrasi atau memperkuat argumen penulis dalam penyusunan karya ilmiah. Oleh Cahyani, 2019. Fungsi kutipan. Fungsi dari kutipan sendiri adalah sebagai bukti atau juga memperkuat pendapat penulis. Bedanya dengan jiplakan. Bedanya kalau jiplakan mengambil pendapat orang lain tanpa atau dengan tidak menyebut sumbernya sehingga dianggapnya pendapat dari dirinya atau pemikirannya sendiri. Biasanya kutipan tersebut digunakan untuk dapat mengungkapkan definisi atau juga pengertian istilah atau konsep tertentu, menguraikan suatu rumus ataupun juga formulas atau juga mengungkapkan pendirian atau pendapat seseorang. Para IBM, 2019. Fungsi kutipan. Fungsi kutipan adalah pertama itu kegiatan pengutipan dapat menghindari pengutip dari kegiatan plagiarisme. Yang kedua, membantu pembaca yang ingin memahami lebih lanjut tentang ide pengutip. Yang ketiga, sumber pengutipan yang digunakan dapat memberikan nilai terhadap karya ilmiah yang sedang atau lebih dibuat. Yang keempat, pengutipan yang tepat akan menamankan penulis pada ide orang lain yang salah. Dan kelima, menguatkan tulisan mengutip melalui kutipan yang dimuat dalam karya ilmiah. Jenis kutipan. Penulis dapat mengutip tulisan dari sumber lain yang terkait dengan pokok bahasa dalam tulisan karya ilmiah.
Pengutipan dari sumber lain dapat diizinkan dalam jenis kutipan. Penulis dapat mengutip tulisan dari sumber lain yang terkait dengan pokok bahasa dalam penulisan yang karya ilmiah. Pengutipan dari sumber lain dapat diizinkan dalam penulisan karya ilmiah dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab untuk menghindari plagiarisme. Pengutipan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung, kutipan adalah mengutip kalimat tanpa mengubah dari sumber aslinya. Jadi di sini itu sesuai dengan persis dengan aslinya. Kutipan langsung terdiri dua, yaitu yang pertama dari kutipan langsung panjang. Beberapa syaratnya yaitu pertama APS atau American Psychological Association, artinya panjang kalimat yang dikutip melebihi 40 kata. Yang kedua MLA Style atau Modern Language Association, artinya panjang kalimat yang dikutip melebihi 4 baris. Yang ketiga, jika penulis mengutip sumber bacaan sampai 4 baris atau lebih, maka teks yang dikutip diketik pada baris atau alinea selanjutnya. Terkait syarat di atas, maka ciri-ciri kutipan langsung panjang itu pertama, teks menggunakan spasi atau jarak antar baris lebih dipisahkan dari teks. Yang kedua, dikasih jarak rapat antara baris pada kutipan. Yang ketiga, dapat didapit tanda kutip tetapi boleh juga tidak didapit tanda kutip. Yang kedua, kutipan langsung pendek. Kutipan langsung pendek yaitu mengutip sumber bacaan sejumlah tidak terlebih dari 4 baris. Kata yang dimaksud dikutip menjadi bagian atau kelanjutan tubuh tulisan tetapi bukan paragraf baru, dan diikuti dengan tanda petik 2,2 di bagian atas. Sumber kutipan diketik dekat dengan kalimat kutipan tersebut. Oleh dia 2019, maka ciri-ciri kutipan langsung pendek di antara itu pertama, terkendali langsung dengan teks. Yang kedua, jarak antara baris sama dengan teks. Yang ketiga, diampit dengan tanda 2 koma atau kutip. Yang ketiga, kutipan tidak melebihi 4 baris. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah suatu kutipan yang menyajikan segagasan orang lain dengan cara menyatakan kembali gagasan tersebut dengan kalimat atau gaya bahasa sendiri. Kalimat yang digunakan penulis berbeda dengan gagasan orang lain yang terdapat dalam sumber aslinya dan memiliki esensi yang sama. Pengutipan tidak langsung merupakan hasil interpretasi mengutip yang diperoleh setelah membaca bahan bacaan atau sumber rujukan. Hal yang dikutip penulis merupakan esensi dari pendapat ahli atau teori baru yang dapat menegaskan dan menguatkan pendapat penulis dalam karya ilmiahnya. Pengutip harus mengikuti alur pikir penulis yang idenya akan dikutip. Yang selanjutnya, dalam pembuatan kutipan jenis ini, pengutip memerlukan keterampilan dalam berbahasa, seperti merangkai kalimat yang baik dan efektif dengan kata-kata sendiri, dan tetap mencerminkan bahwa ide yang dikutip merupakan ide penulis aslinya. Dan adapun tata cara penulisan kutipan tidak langsung, penulisan kutipan tidak langsung biasanya dinyatakan dengan menuliskan nama penulis di sumber aslinya dan tahun terbit sumber tersebut. Pengutipan dapat menuliskan Pengutip dapat menuliskan nomor halaman seperti tulisan pada kutipan langsung. Penulis atau pengutip menyusun informasi berupa paragraf dalam pengutip dengan pernyataan, pendapat atau ide orang lain dan menuliskan langgan kalimat sendiri. Pembuatan paragraf memerlukan keterampilan dalam berbahasa dan ketekunan. Ada 2 syarat yang harus dipenuhi dalam membuat paragraf, yaitu yang pertama, penulis atau pengutip harus mengikuti alur pikiran penulis asli dari sumber atau bahan rujukan yang telah dibaca oleh pengutip, dan yang kedua, penulis harus memberikan tanda baca petik pada frasa atau kata yang dikutip sama dengan sumber aslinya. Pemberian tanda baca petik tersebut digunakan untuk menghindari dari kegiatan plagiarisme. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam membuat parafrase adalah menghindari dari kegiatan memindahkan kata atau frasa saja dan mengganti kata-kata dengan sinonimnya tanpa merubah susunan kalimat seperti yang ditulis pada sumber aslinya. Jika kedua hal yang perlu diperhatikan tersebut dilakukan, maka tulisan yang dibuat kembali dapat disebut dengan kegiatan plagiarisme. Contoh kutipan berikut. Contoh dari kutipan langsung dan tidak langsung. Contoh kutipan langsung seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya, penulisan kutipan langsung ditandai dengan tanda petik. Dalam bagian tidak dikutip diberi tanda baca elips. Penulisan kutipan langsung dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu kutipan singkat dan kutipan panjang. Berikut ini merupakan salah satu contoh tulisan kutipan pendek. Contoh pertamanya, I6 tahun 1919 kutip 2.
1133 menyatakan bahwa bagi orang Minangkabau merantau telah lama megah dan menjadi bagian dari kehidupan sosial maupun pribadi mereka. Contoh kedua, bagi elips tanda petik, bagi orang Minangkabau merantau telah lama melembaga dan menjadi bagian dari kehidupan sosial maupun pribadi mereka. Berdasarkan kedua contoh tersebut, pengutip dapat menuliskan kutipan langsung dengan dua cara yang berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada pendapatan sumber atau rujukan yang digunakan. Pendapatan sumber pengutipan tersebut dapat diletakkan di awal atau di akhir bagian dikutip dari pendapat orang lain. Penulis dapat menuliskan sebagian dari kutipan yang sama dengan sumber aslinya dengan cara menambahkan tanda petik elips. Contoh kutipan tidak langsung. Contoh pertama seperti dijabarkan oleh Quartz-Keraf 1943. Untuk ketiga bahwa argumentasi pada dasarnya tulisan dengan tujuan mempengaruhi keyakinan membaca agar mempercayakan pendapat penulis bahkan mau melakukan apa yang menyatakan penulis. Contoh kedua ada banyak definisi mengenai arti cinta menurut beberapa ahli. Menurut Subarpo 2008 tanda petik 2 16 mendefinisikan cinta merupakan suatu kehidupan. Menurut kehidupan terbentuk dimulai dengan bercinta. Ini saya ngomong.